Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid daraini. Amin. Halo teman-teman semua dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman semua, di video sebelumnya saya sudah membahas al-babul awal, babul kalam, bab yang pertama, bab kalam dari kitab Matan Jurmiyah. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya ke bab berikutnya, yaitu Al-babus sani, babul i'rab, bab yang kedua, bab i'rab. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam belajar ilmu nahwu dan belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman, jangan lupa klik like, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap perkembangan channel ini. Terima kasih. Langsung saja kita bahas al-babus sani, babul i'rab, bab yang kedua, bab i'rab. Nah, yang harus pertama kita ketahui teman-teman adalah definisi i'rab. Ma huwa al-i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Artinya, i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kata karena disebabkan oleh amil-amil yang masuk padanya, baik secara lafaz, contoh kata Zaidun, ataupun secara takdir, contoh kata Musa. Maksudnya adalah sebuah kata akan mengalami perubahan di akhirnya sesuai dengan amil yang masuk padanya. Perubahannya itu akan terjadi pada ketika rofa, nasab, jar maupun jazam. Amil ini akan mempengaruhi katanya itu, dan kata ini akan beramal sesuai dengan amil yang masuk padanya. Contoh amilnya ini ada amil nasab, amil jazam maupun jar. Di sini ada dua macam bentuk perubahan, yaitu perubahan secara lafaz, contoh kata Zaidun, ataupun perubahan secara takdir, contoh kata Musa. Lanjut, apa itu perubahan secara lafaz dan perubahan secara takdir? Nah, teman-teman, perubahan secara lafaz itu bila huruf terakhir kata itu selain huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya, maka alamat ikrob kata itu akan terlihat jelas dan dapat dilafazkan. Contoh kata Zaidun. Kata Zaidun, huruf terakhirnya adalah huruf dal. Huruf dal ini pada ketika ropa akan menerima alamat ropanya secara zohirah atau terlihat jelas. Pada ketika nasab, alamat nasabnya akan terlihat jelas juga. Pada ketika jar, alamat jarnya akan terlihat dengan jelas juga. Contoh Zaidun pada ketika ropa, Zaidan pada ketika nasab, Zaidin pada ketika jar. Itulah perubahan secara lafaz. Dapat dilafazkan, dapat terlihat dengan jelas alamat ikrobnya, baik ketika ropa, nasab, jar maupun jazam kalau ada alamat jazamnya nanti. Lanjut. Lalu apa maksud dari perubahan secara takdir? Nah, teman-teman, perubahan secara takdir itu adalah bila huruf terakhir kata itu salah satu dari huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya, maka alamat ikrobnya tidak akan terlihat, baik itu ketika ropa, nasab, jar maupun jazam. Ralat tidak jazam, namun ada secara takdir. Contoh kata Musa. Kata Musa itu huruf terakhirnya adalah huruf illat, yaitu alif. Alif ini tidak bisa menerima alamat ikrob,
baik itu ketika rofa, nasab maupun jar. Namun dia tetap ada tapi secara takdir. Contoh kata Musa pada ketika rofa dia dhammah muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, pada ketika jar kasroh muqaddarah. Nah, biar lebih jelasnya saya lampirkan tabelnya sebagai berikut. Di sini ada ikrobnya ketika rofa, nasab dan jar. Ada perubahannya secara lafaz dan perubahan secara takdir. Sebagai contoh saya ambil contoh kata Zaidun dan kata Musa. Kata Zaidun pada ikrob rofa, contohnya jaa Zaidun. Zaidun posisinya sebagai fa'il dengan alamat rofa dhammah zahirah. Pada ketika nasab, ra'aitu Zaidan posisinya sebagai maf'ul bih, alamat nasabnya fathah zahirah. Pada saat jar, contohnya marartu bi Zaidin dengan alamat jarnya kasrah zahirah. Nah, perubahannya itu dari rofa, nasab dan jar terlihat jelas, yaitu Zaidun ketika rofa dengan alamat rofa dhammah zahirah, ketika nasab Zaidan dengan alamat nasab fathah zahirah, ketika jar Zaidin dengan alamat jar kasrah zahirah. Perubahannya ini terlihat jelas, dapat dilafazkan dan dapat pula dituliskan pun terlihat. Nah, lalu bagaimana dengan kata Musa? Perubahan secara takdir. Kata Musa pada ketika rofa, contohnya jaa Musa. Musa posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa. Alamatnya tidak terlihat, namun ada, yaitu dhammah muqaddarah. Pada ketika nasab, contohnya ra'aitu Musa. Musa posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab. Alamat nasabnya tidak terlihat namun ada, yaitu fathah muqaddarah. Ketika jar, contohnya marartu bi Musa. Marartu bi Musa. Kata Musa hukumnya ikrobnya jar yang dijarkan oleh huruf jar ba. Alamat jarnya tidak terlihat namun ada secara takdir, yaitu kasroh muqaddarah. Perubahan secara lafaz, kata Musa tidak mengalami perubahan, baik itu ketika rofa, nasab maupun jar. Namun secara takdir perubahannya ada, yaitu pada ketika rofa, nasab dan jar dengan alamat muqaddarah. Ketika rofa tadi dhammah muqaddarah, ketika nasab alamat nasabnya fathah muqaddarah, ketika jar alamat jarnya kasroh muqaddarah. Nah, dapat disimpulkan bahwa perubahan secara lafaz itu dapat dilafazkan atau diucapkan dan dapat terlihat dengan jelas alamat i'rabnya. Sedangkan perubahan secara takdir secara lafaz tidak mengalami perubahan, namun dia mengalami perubahan secara sembunyi atau secara takdir, yaitu baik itu pada ketika rofa, nasab dan jar, dan alamat-alamat ikrobnya juga mengalami perubahan. Lalu kenapa tidak ada contoh pada ketika jazam? Nah, Zaidun dan Musa, kedua kata ini adalah isim. Isim tidak menerima alamat i'rab jazam. Kenapa? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, kedua nasab, ketiga khopat atau jar, yang mana di slide-slide berikutnya kata khopat akan saya ganti dengan kata jar. Yang keempat ada alamat i'rab jazam. Oke, dari sini terlihat jelas ya bahwa pembagian i'rab itu ada 4. Pertama rofa, nasab, khopat maupun jar dan jazam. Dan yang menggunakan hukum i'rab ini cuma 2, yaitu isim
dan fi'il. I'rab bagi isim itu ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jar. Jazam tidak. Contoh, pada ketika rofa, nasoro zaidun, ini isim, posisinya sebagai fa'il dengan i'rabnya sebagai hukum i'rabnya rofa dengan alamat rofa dhammah zahirah. Nasab, contohnya nasortu zaidan. Zaidan ini isim sebagai maf'ul bih, alamat nasabnya fathah zahirah. Pada saat jar, marartu bi zaidin, zaidin ini isim, hukumnya jar, hukum i'rabnya jar, dan alamat jarnya kasrah zahirah. Nah, contoh kedua, Muhammadun Rasulullah pada ketika rofa. Kata Muhammadun itu mubtada, hukumnya rofa, alamat i'rabnya dhammah. Rasulu posisinya sebagai khobar, hukumnya rofa, alamat rofanya dhammah. Pada ketika nasab, contoh kedua ada ishtaraitu kitaban. Kitaban itu isim, posisinya sebagai maf'ul bih, alamat nasabnya fathah zahirah. Pada ketika jar, contohnya arji'u ilal baiti. Al baiti adalah isim, hukumnya majrur bi ila, alamat jarnya kasrah zahirah. Nah, di sini yang sudah dilingkari garis merah semuanya itu adalah isim dan dengan alamat isim, dengan alamat i'rab zahirah atau jelas. Nah, di sini kan terlihat jelas perubahannya dari rofa ke nasab dan jar. Perubahan-perubahan yang dilingkari merah ini semuanya terjadi secara lafaz atau perubahan lafzon. Nah, lalu bagaimana dengan i'rab fi'il? I'rab fi'il ada 3 macam pula. Yang pertama rofa, kedua nasab, ketika jazam. Sebagai contoh, pada ketika rofa, yazhabu. Yazhabu ini fi'il, belum ada amil yang masuk padanya, hukumnya marfu dengan alamat rofa dhammah zahirah. Pada ketika nasab, ayyazhaba. Ayyazhaba, yazhaba ini fi'il juga sudah dimasuki oleh amil nasab, yaitu an. Oleh karena itu yazhaba mansub dengan alamat nasab fathah zahirah. Pada ketika jazam, lam yazhab. Yazhab ini sudah dimasuki oleh amil jazam, yaitu lam. Oleh karena itu yazhab majazum dengan alamat jazam sukun. Contoh kedua, yadribu. Yadribu ini belum dimasuki oleh amil apapun, hukumnya rofa dengan alamat rofa dhammah zahirah. Pada ketika nasab, la yadriba. Yadriba ini sudah dimasuki oleh amil nasab lan. Oleh karena itu yadriba ini mansub ataupun nasab dengan alamat nasab fathah zahirah. Pada ketika jazam, lam yadrib. Yadrib ini sudah dimasuki oleh amil jazam lam. Yadrib jadinya majazum, oleh karena majazum dengan alamat jazam sukun. Nah, kedua contoh ini baik pada ketika rofa, nasab, jazam, perubahannya terlihat jelas, dapat dilapaskan, dan alamat i'rabnya dapat terlihat ataupun nampak. Oleh karena itu disebut dengan zahirah. Jadi perubahan-perubahannya ini terjadi secara perubahan lafzi. Nah, teman-teman, di sini saya lampiran soal sebagai bentuk penguji sejauh mana teman-teman sudah memahami babul i'rab ini. Silahkan dijawab soal-soal berikut ini. Thank you karena sudah mengklik dan menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.